Kami kini tengah duduk di pinggir danau menikmati pemandangan diiringi musik kecapi suling yang tengah menggantikan para pemain live music yang beristirahat. Angin yang berhembus lembut, danau yang tenang, di seberang danau terhampar hutan kota yang asri, musik tradisional yang mendayu, sangat selaras dengan makanan Sunda yang tersaji. Kami tengah tertawa mendengar cerita masa kecil mereka tentang seseorang bernama Gara yang berprofesi sebagai dokter. Namun sayang hari ini dia tidak datang karena jadwal di rumah sakit yang tidak bisa ditanggal. Hai, sorry tidak ganggu kan? Seorang perempuan berdiri di samping kursi Caraka, membuat semua orang kini menatap ke arah perempuan itu. Aduh, dia siapa sih? Aku lupa. Perempuan cantik dengan gaun hijau, tubuhnya tinggi semampai, rambutnya berwarna coklat, matanya menatapku penuh penilaian dari atas sampai bawah, sebelum akhirnya dia tersenyum. Tapi, hei, kenapa senyumannya terlihat menghina begitu? Apa kabar, Hon? Ups. Dia menutup mulutnya seolah lupa kalau dia keceplosan mengatakan sesuatu yang terlarang. Hani. Oh iya, aku ingat, si mantan yang tidak bisa move on. Perempuan yang mendapat julukan peri karena kecantikannya dari para penggemarnya. Ingat, hanya dari para penggemarnya. Maaf, kebiasaan susah dilupakan, lanjutnya sambil menatapku dengan senyuman seolah dia menyesal. Hei, Mumu Peri. Anda bermain dengan orang yang salah. Terbiasa menghadapi tamu yang menyebalkan dan sekarang harus menghadapi mantan yang tidak bisa move on, itu bukan apa-apa. Oke. Kita lihat mau sampai mana dia berusaha bermain denganku. Tidak apa-apa, Mbak, saya mengerti kok kalau Mbak tidak bisa move on dari pacar saya. Aku berkata sesantai mungkin dengan senyum andalan khas staff front office yang sangat ramah. Wajahnya kini terlihat kesal menatapku, tapi berubah 180 EXPONENT 0 ketika menatap Caraka. Honey, how are you? Dia setengah membungkuk hendak memeluk Caraka sambil kembali berkata, Miss. Maaf, Mbak. Aku memotong sambil merentangkan tangan di depan Caraka masih dengan senyum 3 jari. Tidak bisa move on boleh, tapi tidak boleh pegang-pegang, peluk-peluk, apalagi cium-cium, bukan mahram, dosa, Mbak. Wajahnya kini mulai memerah, matanya nyalang menatapku yang masih tersenyum ramah. Beberapa saat kami saling pandang seolah mengadu kekuatan dengan tatapan mata, sebelum akhirnya dia tersenyum licik. Mungkin kamu tidak tahu, tapi, dia memberi jeda hanya untuk kembali menyeringai. Matanya menatapku tajam kemudian melanjutkan ucapannya, hubungan kami sudah seperti mahram. Caraka hampir saja melompat berdiri dengan amarah, tapi aku menahannya. Caraka menatapku yang dibalas dengan senyuman sambil mengangguk memintanya untuk percaya padaku. Ini pertarungan antar perempuan, laki-laki dilarang ikut campur walau dadaku berdegup kencang mulai terpancing emosi, tapi jangan lupa aku adalah staf front office Hotel Bintang 5 yang sudah sering mendapat caci maki dari para tamu, jadi jangan harap ucapan seperti itu bisa memprovokasiku. Aku kembali tersenyum, maksudnya hubungannya sudah seperti adik kakak ya? Dia terkejut melihat reaksiku, sebelum akhirnya mencibir menganggapku bodoh. Baiklah, kalau begitu aku juga akan menganggapmu sebagai adik ipar. Matanya membulat terkejut mendengar ucapanku. Tapi, sepertinya Mbak jauh lebih tua dari saya, jadi yang lebih cocok jadi kakak ipar atau tante. Matanya semakin membulat, aku yakin sedikit lagi tuh mata bisa melompat keluar. Aku tidak tahu mana yang lebih membuatnya terkejut. Ketika aku menyebutnya tua, kakak ipar, atau tante, atau mungkin karena aku tak termakan umpannya. Kulihat hidungnya kembang kempis, dadanya naik turun, sebelum akhir mendelik dan berbalik meninggalkan kami yang menatap kepergiannya sebelum akhirnya meledaklah tawa dari Caraka dan teman-temannya. Cekak, dari awal sudah kukatakan kau bermain dengan orang yang salah, Mumu Peri. Aku harap, aku menatap Caraka yang masih tertawa terbahak-bahak. Mantanmu yang lain tidak semenyebalkan itu. Caraka tersenyum sambil mengelus rambutku. Kita akan membicarakan soal mahram itu nanti, bisikku dengan wajah serius menatapnya yang terdiam sebelum akhirnya tertawa. Menyebalkan. Tidak perlu cemburu, karena tidak pernah ada hubungan seperti itu, aku tahu batasanku, percaya padaku, ucapnya dengan mata menatapku dengan penuh keyakinan. Tentu saja aku percaya padanya, aku cukup mengenal siapa Caraka Benua. Dia bukan tipe pria brengsek yang tidak bisa menghormati perempuan, walau tidak bisa dipungkiri rekam jejaknya dalam putus sambung dengan wanita sudah sangat panjang.
Ya, semua orang punya masa lalu, dan tak seorang pun bisa menghapus masa lalu itu karena bagaimanapun itu bagian dari hidupnya, yang memberinya pengalaman dan pelajaran. Yang bisa kulakukan sekarang adalah menerima dirinya seutuhnya, termasuk cerita lalunya. Ya, aku memang harus menerima kisah masa lalunya, tapi tidak dengan perempuan di masa lalunya yang ingin kembali padanya. Termasuk Mumu Peri yang seolah tak menyerah terus berusaha menggangguku. Setelah makan aku pamit sebentar ke toilet, dan tebak siapa yang mengikutiku? Yap, Mumu Peri. Entah bagaimana dia bisa tahu kalau aku ke toilet, apa jangan-jangan dari tadi dia memerhatikanku? Apa dia melihat, bagaimana cara kata dia memperlakukanku dengan sangat manis? Mudah-mudahan sih dia lihat, biar dia tahu kalau dia tidak punya kesempatan untuk kembali lagi sama My Prince. Jadi, Caraka sudah memberikanmu apa saja? Tanyanya to the point membuatku mengangkat alis. Saat ini aku tengah mencuci tangan, dan bisa kulihat dari pantulan kaca bagaimana dia menatapku dengan angkuh sambil bertumpang tangan. Maksudnya? Tanyaku bingung. Jangan sok polos, gue paling tidak suka sama cewek sok polos kayak lo. Aku kembali menatapnya dari pantulan kaca sambil berkata, Mbak jangan GR, saya juga tidak suka kok sama Mbak. Aku ingin tertawa melihatnya yang melotot marah mendengar ucapanku. Dengerin ya. Lo itu bukan levelnya Caraka, lo itu enggak pantas sama dia. Ah, jadi maksudnya Caraka pantasnya sama Mbak? Aku mengeringkan tanganku kemudian bersidakap menghadapnya yang mengherdikan sebelah bahu seolah setuju dengan ucapanku. Tapi kemudian wajahnya kembali terlihat marah ketika mendengar ucapanku selanjutnya. Tapi bagaimana ya, Mbak, Caraka cintanya sama saya bukan sama Mbak, buktinya dia mutusin Mbak dan malah mengejar-ngejar saya. Senyum ramahku kini telah menghilang, berubah menjadi tatapan tajam dan serius. Jadi jangan harap bisa kembali lagi padanya karena kita tahu siapa yang akan dia pilih seandainya kita suruh dia memilih. Sampai sini paham kan? Dia terdiam sedikit terkejut melihat perubahan sikapku. Aku baru membalikkan badan ketika dia kembali lagi berkata, jadi lo sudah diapain saja sama dia? Astagfirullahalazim. Oke, dia berhasil membuatku mulai marah. Aku kembali berbalik menghadapnya yang kini kembali tersenyum mengejek. Gue tahu tipe cewek kayak lo, yang akan menyerahkan tubuh lo demi sebuah tas branded, ucapnya dengan nada mengejek, dia kembali lagi menatap atas sampai bawah terlihat menghina. Tapi sepertinya tidak perlu barang branded buat dapatin tubuh lo. Dia mendengus kemudian kembali melanjutkan ucapannya, dan yang perlu lo ingat, Caraka sudah punya tunangan, jadi mending lo sekarang puas-puasin deh sama dia, ambil apa yang lo mau sebelum lo dibuang. Tubuhku sudah mulai gemetar ingin menjambaknya, tapi... Tahan Kirana. Kamu tidak boleh membuat malu Caraka di depan umum hanya karena provokasi seorang mantan yang tidak bisa move on. Pengalaman pribadi, Mbak. Yang dibuangkan Mbak bukan saya. Aku berusaha mengatur suaraku agar tetap tenang. Dan jangan samakan saya seperti Mbak yang rela mengumbar cerita aib sendiri di acara televisi hanya karena beberapa lembar rupiah, atau mengejar-ngejar pria yang jelas-jelas tidak menyukaimu hanya karena sebuah voucher belanja, atau jangan-jangan, aku berjalan mendekatinya yang kini matanya melotot tajam, rahangnya terlihat mengeras, Mbak yang menjual tubuh demi barang branded diskonan. Elo. Mbak merasa insecure sama saya? Aku memotong ucapannya yang terlihat mulai menggebu. Gue insecure sama Elo. Jangan mimpi, jaga mulut lo. Suaranya kini meninggi. Rupanya si Mumu Peri sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, begitu juga denganku yang sudah mulai berasap. Oke. Tidak ada salahnya kau mengeluarkan sedikit amarahku. Kalau lo tidak merasa insecure, lo tidak perlu melakukan semua ini. Aku kembali berjalan semakin mendekat dengan emosi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Dengan melakukan ini, itu tandanya lo merasa kalah, dan yang harus menjaga mulut itu, Elo bukan gue. Jadi jaga mulut lo kalau tidak mau mulut lo, gue sobek. Geramku sambil terus melangkah maju mendekat, mataku menatapnya tajam, kulihat dia melangkah mundur walau masih berusaha terlihat angkuh, tapi sorot matanya mulai bergetar tak seangkuh tadi. Jangan pikir karena lo terkenal, lo bisa seenaknya menghina gue. Aku kini berdiri di depannya berusaha memberi tekanan dengan sorot mataku. Karena akan mudah bagi gue cuma buat bikin muka luka penuh cakaran saat ini juga. Kulihat dia diam-diam menelan ludah, membuatku kembali berkata dengan penuh penekanan.
Dan satu lagi, jangan pernah sekali-kali menghina perempuan dengan menganggap mereka rendahan hanya karena status yang berbeda, kalau tidak ingin dihina balik, paham? Dia terdiam tak menjawab, tapi aku tahu kalau dia sudah mengerti apa maksudku. Aku berbalik dan keluar dari toilet dengan perasaan gemas. Seandainya ini bukan di pesta orang lain, ingin rasanya aku benar-benar mencakar mukanya yang sombong itu. Aku kembali duduk bergabung dengan Caraka yang tengah tertawa bersama teman-temannya. Kok lama di toiletnya? Caraka bertanya ketika aku kembali duduk di sampingnya. Tidak apa-apa, tadi hanya ada lalat yang sedikit mengganggu di toilet. Lalat? Tanya Abi terkejut. Iya, lalat hijau yang sangat mengganggu. Mereka mengerutkan alis sesaat sebelum akhirnya tamat tergelak tertawa, disusul oleh Caraka yang terbahak-bahak sambil mengelus rambutku. Jadi kamu apakan lalat hijau itu? Tanyanya dengan senyum menggoda. Dan sepertinya Abi dan Askara telah mengerti tentang lalat hijau, terlihat mereka pun kini ikut tertawa. Hanya sedikit memberinya pelajaran, jawabku santai, membuatnya kembali tertawa sambil menggelengkan kepala. I think you have met the right one, bro. Aku pikir kamu telah bertemu dengan orang yang tepat, ucap Askara. Yes, I am, jawab Caraka sambil menatapku lembut, membuatku balas tersenyum melupakan pertarunganku beberapa saat lalu dengan masa lalu Caraka yang kuharap tak akan kembali hadir dalam kehidupan kami. Argah. Tapi masih sangat kesal. Kenapa? Tidak apa-apa. Caraka hanya tersenyum melihat Kirana yang cemberut selama perjalanan pulang dari Sentul. Hari ini, kamu sudah izinkan? Kirana mengangguk-anggukan kepala, membuat Caraka kembali menahan senyum. Kita main dulu, mau ke mall? Kirana langsung menggelengkan kepala. Puncak. Kirana terdiam beberapa saat terlihat berpikir sebelum kembali menggelengkan kepala. Dufan. Kirana menatap Caraka dengan pandangan horor membuat Caraka tertawa. Pantai. Kirana kembali terdiam terlihat berpikir sebelum akhirnya dia mengangkat bahu, membuat Caraka kembali tertawa sambil berkata. Oke. Kita ke pantai. Perjalanan dari Sentul menuju Ancol cukup memakan waktu dengan jalanan yang padat. Tidak aneh bagi warga Jakarta ketika harus menghadapi kemacetan bahkan ketika di jalan tol sekalipun, tapi menghadapi kemacetan dalam keheningan, itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Sepanjang jalan Caraka mencoba memecah keheningan dengan menceritakan segala macam, tapi itu tidak berhasil, Kirana masih terdiam. Dia hanya menanggapi dengan, iya, tidak, terserah dan jawaban pendek lainnya. Caraka hanya bisa menghela napas melihat tingkah Kirana, dan akhirnya menyerah dengan hanya membiarkan musik-musik yang mengalun lembut menemani sisa perjalanannya. Sebetulnya dia bisa menebak alasan Kirana marah seperti sekarang, sepertinya Shirley si lalat hijau yang tadi Kirana sebutkan ketika keluar dari toilet, telah mengatakan atau menyinggung sesuatu. Caraka sadar cepat atau lambat Kirana harus mengetahui masa lalunya, dan dia mau Kirana mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri bukan dari mulut orang lain. Sekaranglah saatnya, tapi tidak di sini, berbicara di antar kemacetan jalanan ibu kota bukanlah pilihan yang tepat. Dia harus mencari tempat yang benar-benar nyaman untuk mereka berbicara. Sekitar jam 4, mereka telah memasuki Ancol. Caraka membelokkan mobilnya ke arah Masjid Baitur Rahman, kemudian memarkirkannya. Kita sholat asyar dulu, mumpung masih ada waktu. Di dalam ada mukena tidak ya? Lupa tadi tidak bawa mukena. Hampir lupa. Caraka membalikkan badannya mengambil paper bag dari kursi belakang. Aku sengaja membelinya untukmu, biar kamu tidak repot bawa mukena kalau kita jalan. Kirana melihat isi paper bag, kemudian mengeluarkannya. Sebuah tas mukena berwarna peach dengan bunga-bunga kecil yang sangat cantik. Kirana terdiam beberapa saat memandangi tas mukena itu, ada rasa haru yang tiba-tiba dirasakannya. Suka? Kirana mengalihkan tatapannya ke arah Caraka kemudian mengangguk. Suka sekali, terima kasih banyak. Caraka tersenyum sambil mengelus rambut Kirana. Kita salat sekarang? Kirana mengangguk sebagai jawaban. Mereka bersama-sama berjalan menuju masjid yang terlihat sejuk. Bangunan teras depan terlihat sangat luas dengan mengusung tema seperti pendopo Jawa yang luas dengan disangga beberapa pilar besar, terlihat beberapa orang yang sepertinya wisatawan tengah duduk beristirahat berkerumun bersama sanak saudara mereka. Tempat wudhu yang berada di luar terlihat nyaman dan bersih dengan beberapa keran air yang menempel di dinding batu alam berwarna hitam, selaras dengan lantainya.
Setelah berwudu, Kirana masuk dalam masjid yang terasa sejuk dari pendingin ruangan yang terpasang, membuat suasana dan hati semakin damai dan khusyuk saat salat. Setelah selesai salat, Caraka dan Kirana kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju pantai Ancol. Caraka kembali memarkirkan mobilnya, kemudian mereka mulai berjalan di promenade atau jalan setapak seperti jembatan di sepanjang garis pantai Ancol yang mengitari bibir pantai. Berjalan di jembatan jalan setapak dari kayu, angin pantai yang menyejukkan, matahari yang sudah tak begitu terik, dan biru laut yang berpadu dengan putihnya awan di langit. Pemandangan yang memberi kenyamanan bagi semua orang, bukan? Ditambah berjalan sambil bergandengan tangan dengan orang yang kita sayangi. Semua sangat sempurna. Kirana pun sudah tidak secemberut tadi lagi. Dia sudah mulai tersenyum dan menimpali percakapan Caraka seperti biasanya. Sudah tidak marah lagi? Caraka bertanya setelah mereka duduk di salah satu kursi yang berada di restoran The Bridge. Sebuah restoran yang berada di tengah jembatan Ancol dengan tenda putih dan kursi-kursi dengan warna senada. Aku tidak marah, hanya sedikit kesal. Kesal? Iya, kesal, Ark. Seandainya tadi bukan di acara salah satu kenalanmu, aku akan dengan senang hati main cakar-cakaran, atau jambak-jambakan dengan si Mumu Peri. Mumu Peri? Caraka terlihat bingung, tak mengerti dengan apa yang dibicarakan Kirana. Iya, Mumu Peri, mantan yang tak bisa move on. Ah. Caraka tersenyum mengetahui siapa itu Mumu Peri. Bukankah tadi kamu bilang dia, lalat hijau? Iya, Mumu Peri yang dikutuk jadi lalat hijau, karena tidak bisa move on dari pangeran. Hahaha. Awas, jangan berani-berani menciumnya untuk menghilangkan kutukan. Tidak, aku tak mau ikut dikutuk jadi katak. Kirana berdecak sambil tersenyum. Matanya kini memandang lautan dengan langit yang sudah mulai menua, berlatar bangunan-bangunan tinggi pencakar langit. Jadi, apa yang dia katakan padamu? Apa dia menyinggung masa lalu kami? Sesaat Kirana terdiam menatap Caraka yang juga tengah menatapnya. Apa ada cerita masa lalu kalian yang tidak seharusnya aku tahu? Caraka terdiam kemudian tersenyum. Tidak, tidak ada yang aku sembunyikan. Hanya saja aku ingin kamu mendengar cerita masa laluku dari mulutku langsung, bukan dari mulut orang lain. Apalagi dari mantan yang tidak bisa move on. Seorang pelayan membawa pesanan minuman mereka. Blue Lemonade Punch, segelas minuman soda berwarna biru dengan potongan lemon untuk Caraka, dan Raspberry Lemonade Punch yang berwarna merah dengan buah beri dan potongan lemon di dalamnya untuk Kirana. Seperti yang pernah aku ceritakan, masa laluku tidaklah terlalu lurus, malah banyak belokannya. Caraka memulai ceritanya ketika pelayan pergi. Balapan liar, tawuran, bahkan perempuan. Kirana terperangah mendengar ucapan terakhir Caraka. Tidak. Bukan yang seperti kamu bayangkan. Kirana menghela napas lega mendengarnya. Aku tahu batasanku ketika harus berhadapan dengan perempuan, tapi aku tak akan berbohong dengan mengatakan kalau aku tak pernah berciuman. Itu bullshit. Tentu saja aku pernah melakukannya. Stop. Potong Kirana. Bisa kita skip bagian itu? Biarkan itu hanya menjadi rahasiamu. Aku hanya tak ingin ada rahasia di antara kita. Masalah lain tentu saja tidak boleh ada rahasia, tapi soal kissing, apa aku harus mendengar kamu telah berciuman dengan berapa orang perempuan dan bagaimana kalian berciuman? Tidak, terima kasih, lebih baik itu menjadi rahasia pribadimu saja. Kirana meneguk minuman bersoda yang terasa segar untuk meredakan panas yang menguasai hatinya. Hei! Bagaimana tidak panas ketika mendengar kekasih kita berciuman dengan perempuan lain? Ya, walaupun itu terjadi sebelum Caraka berhubungan dengannya, tapi tetap saja membayangkan dia melakukan itu dengan perempuan lain? Tidak. Dia tidak ingin membayangkannya. Baiklah, tapi kamu juga harus tahu, bahwa tidak sedikit juga perempuan yang dengan sukarela menyerahkan dirinya padaku. Uhuk. Seketika Kiran tersedak dan terbatuk-batuk mendengar pengakuan Caraka. Kamu tidak apa-apa. Caraka menjulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk Kirana. Sudah aku bilang, skip. Pas. Lewat. Kirana menatap Caraka dengan tatapan horor. Baiklah, skip, pas, lewat. Kirana mengangguk puas dengan ucapan Caraka, tapi kemudian wajahnya terlihat penasaran. Beberapa kali dia menatap Caraka, mulutnya sudah ingin mengucap sesuatu, tapi dia urungkan. Caraka yang melihat itu berusaha menahan tawa dengan menyeruput minumannya. Tak berapa lama Kirana pun menyerah dengan mengungkapkan apa yang membuatnya penasaran.
Kirana dan rasa penasarannya. Tapi, kamu tidak, itu kan? Itu kan? Apa? Itu, yang menyerahkan diri, kamu tidak menerimanya kan? Caraka tersenyum mendengar pertanyaan Kirana. Skip. Pas. Lewat. Cekak. Hahaha, tidak, sudah kukatakan, aku tahu batasanku tentang perempuan, kamu tidak perlu khawatir. Kirana tersenyum, ada kelegaan di sana, dia harus dan akan menerima masa lalu Caraka apapun itu, tapi mengetahui kalau Caraka bisa menahan dan tidak tergoda oleh nafsu membuatnya bertambah yakin kalau dia tidak salah karena telah menyerahkan hatinya kepada seorang Caraka benua. Kenakalanku di masa lalu mungkin hanya kenakalan yang biasa anak-anak lelaki seusiaku dulu lakukan, tawuran, balapan liar. Tapi, ketika tinggal di luar aku pernah minum minuman keras, bahkan obat-obatan terlarang, dan hampir terjerumus dalam dunia gelap. Kirana membelalakan mata terkejut. Caraka hanya tersenyum miris sambil meyulut rokoknya, matanya menerawang mengingat masa lalunya yang cukup kelam. Namun, Allah ternyata sangat menyayangiku. Di saat aku mulai terjerumus dalam dunia gelap, aku dipertemukan dengan Darek, temanku yang dari Jerman. Aku sudah menceritakannya kan? Kirana mengangguk mengingat Caraka pernah menceritakannya tentang teman muslimnya yang berasal dari Jerman. Caraka kembali menghisap rokoknya sebelum melanjutkan ceritanya. Darek mengenalkanku pada Abdul yang berasal dari Sarawak, Malaysia dan Hafiz dari Lampung. Dari mereka bertiga inilah aku belajar agama dengan sungguh-sungguh. Minimal aku jadi tahu bacaan salat, dan sedikit-sedikit mengenal huruf hijaiyah. Dari sanalah aku mulai meninggalkan dunia kelamku, minuman beralkohol, dunia malam, obat-obatan terlarang, pelan-pelan aku meninggalkannya. Dan aku patut bersyukur karena aku bisa lepas dari itu semua. Kirana tersenyum, tangannya menggenggam tangan Caraka yang dibalas Caraka dengan senyuman. Itulah masa laluku, aku bukan pangeran sempurna seperti yang selama ini semua orang bayangkan. Hidupku bahkan jauh dari kata sempurna, I'm just human being, not a perfect prince, aku hanya manusia biasa, bukan pangeran yang sempurna. Kirana masih terdiam dengan tangan masih menggenggam tangan Caraka, matanya memandangnya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk menjadi manusia biasa yang tidak sempurna, dan terima kasih untuk menjadi dirimu yang sekarang, yang membuatku menyerah dan akhirnya jatuh cinta pada sosok seorang Caraka benua, terlepas dia seorang pangeran atau bukan, bagiku kamu adalah kamu, just the way you are. Untuk pertama kalinya hati Caraka bergetar mendengar perkataan seorang perempuan, dan untuk pertama kalinya dia mendengar seseorang berterima kasih padanya karena ketidaksempurnaannya. Selama ini dia selalu bertanya apakah ada perempuan yang menyukainya karena dia Caraka benua, manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Bukan Caraka benua sebagai putra sulung keluarga Mahesa yang dijuluki Pangeran Perhotelan Indonesia. Dan kini jawaban itu ada di hadapannya, gadis yang tengah menggenggam tangannya, tersenyum lembut dan mentapnya dengan penuh kasih sayang. Iya, dia adalah Kirana Az-Zahra, jawaban yang Allah berikan padanya atas pertanyaan-pertanyaannya selama ini.